Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-udhiyatu li sahibiha li kulli sya'ratin hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang saya hormati, segala puji bagi Allah. Pada pagi ini kita dibangunkan oleh Allah dari tidur kita. Dan saya sering sampaikan setiap kita bangun dari tidur jangan lupa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita setelah tidur kita, yang telah menghidupkan saya setelah mati saya. Secara harfiah artinya itu Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahya itu artinya hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana, setelah mati saya. Wa ilaihin nusur, dan kepadanya lah kami kembali. Artinya kalau bukan karena kasih sayang mungkin tidak bertemu kita dengan pagi ini. Kalau bukan karena berkat kasih sayang Allah, tidak mungkin kita sampai di masjid ini. Tidak mungkin kita bertemu dengan keluarga. Tidak mungkin kita melihat indahnya dunia. Maka ketika kita terbangun dari tidur, kita berwudu, berangkat ke masjid, melaksanakan salat subuh. Sebelum kita memikirkan dunia, maka kita serahkan diri kita kepada Allah terlebih dahulu. Itulah tujuannya kenapa salat subuh itu ketika bangun tidur subuh di pagi hari. Tidak ada aktivitas yang dilakukan sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam, Allah yang menumbuhkannya. Apa yang kita pelihara, Allah yang membesarkannya, dan apa yang kita pupuk, Allah yang menyuburkannya. Itulah gunanya. Kemudian kita berselawat pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah menyampaikan risalah Islam kepada kita, meninggalkan Al-Quran dan Hadis ya, sebagai tuntunan dan pedoman kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, pagi ini kita berada pada tanggal 27 ya Zulqaidah. Di pagi ini kita berada pada tanggal 27 Zulqaidah. Berarti sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Zulhijjah ya. Zulqaidah itu bulan yang ke berapa itu Bu? Ke-11 ya.
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Ini penting juga kita ketahui, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi bulan-bulan Arab ini juga harus tahu gitu. Jangan hanya bulan-bulan Masehi saja yang hafal dengan gitu ya, tapi bulan-bulan bulan-bulan Qamariyah itu juga hafal dengan gitu. Nah, setelah bulan ini disebut dengan bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah itu ada ibadah yang dilakukan, ada digolongkan pada dua, ada yang disebut dengan ibadah wajib, ada yang disebut dengan ibadah sunat. Ya, ibadah wajib itulah menunaikan ibadah haji ke Mekah Al-Mukarramah ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh calon jemaah haji kita Bengkulu Selatan yang telah berangkat pada tanggal 12 kemarin. Ya. Dan insya Allah akan menyusul beberapa orang lagi pada tanggal 19 ini yang dapat kota tambahan. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan calon jemaah haji kita selamat, sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna, kemudian pulang nanti membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Kemudian ya, ibadah haji itu kan merupakan rukun Islam ya, rukun Islam yang kelima, sebagaimana yang kita ketahui setelah kita syahadat, kemudian kita sholat, kemudian kita puasa, kemudian kita zakat, kemudian kita haji. Kenapa ibadah haji itu diposisikan yang kelima? Kenapa menunaikan ibadah haji itu diposisikan pada yang kelima, urutan yang kelima? Karena memang tidak semua orang bisa melaksanakannya. Tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah haji. Maka kalimatnya walillahi al-nasi man istata'a ilaihi sabila. Di kewajiban menunaikan ibadah haji itu bagi siapa yang sanggup untuk menunaikannya. Karena ada 3 pengorbanan paling tidak yang dikorbankan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Yang pertama adalah pengorbanan waktu. Kalau reguler itu lebih kurang 40 hari. Lebih kurang. Ya, waktu, Pak. Waktu itu kalau bagi orang bisnis itu luar biasa. Kalau bagi kita yang nganggur mungkin ya, bagi yang tidak menghasilkan mungkin tidak terlalu pikir. Tapi bagi orang yang kalau penghasilannya 10 juta sehari, berarti kalau 40 hari 800 juta hilang tancir. Maka dia harus berpikir, banyaknya habis tancir kalau tidak menunaikan ibadah haji. Yang kedua, pengorbanan tenaga luar biasa. Terkuras tenaga kita dari mulai berangkat sampai balik lagi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah pengorbanan biaya, banyak tancir keluar. Kalau sekarang untuk pelunasan yang terakhir ini saya dapat informasi 46 juta lebih dikit. Ya bukan dikit itu Pak. Ya Bu. Kalau orang berpikir panjang masih berpikir dengan cara tukarkan mobil aku lagi gitu. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu yang pertama. Karena kita tak berangkat, pertama mungkin belum terpanggil, ya dah. Yang kedua memang belum daftar. Kalau belum mendaftar, maka tidak mungkin terpanggil Pak. Jadi daftarlah. Ya. Jangan takut, ada kalimat Pak. Jangan takut berkorban untuk Allah. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan. Jadi jangan takut. Ya. Jangan perlu takut ada kalimat sekarang inilah beredar di masyarakat. Percuma aja kita kini mendaftar. Masa tunggunya lah 15 tahun kalau pun mati pula kalau. Karena ada kalimat yang mematahkan semangat kita. Aku ini umur kini lalu 60 tahun. Ya nah. Jangan cemas. Kalau Allah memberikan jalannya, ada saja caranya, Pak. Ada saja caranya untuk mempermudah dan mempercepat kita. Ya nah. Andai kata kita duluan, awaklah mendaftar, tahu-tahu nanti kita dipanggil oleh Allah. Sekarang lah enak. Kenapa? Karena boleh keturunan kita menggantikan. Jadi anak kita boleh. Di sekarang ada yang berangkat tahun ini, yang 2 orang gantikan kakak beradik karena bapaknya nenek belum meninggal dunia. Artinya kan tidak sia-sia itu. Ada saja jalan. Maka ada yang beberapa orang yang agak muda yang berangkat tahun ini karena sifatnya adalah pengganti orang tuanya. Kemudian ada ibadah yang kedua, itulah ibadah sunat Pak.
Ibadah sunat itu Pak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang pertama puasa. Ya, puasa. Disunatkan puasa dari satu Zulhijjah. Tapi paling tidak pada tanggal 9 Zulhijjah. Satu hari namanya hari Arafah. Ya, pada tanggal 9 Zulhijjah, pada hari Arafah Ibu. Ya. Kemudian Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya nah, yang ketiga memperbanyak zikir, memperbanyak takbir. Ya, ini sunat ini hukumnya, memperbanyak takbir. Kemudian yang berikutnya adalah pagi-pagi sebelum kita berangkat ke masjid menunaikan sholat, sunatkan mandi dulu. Ya, mandi dulu ya. Mandi dulu Ibu, Bapak. Mandinya namanya mandi sunat. Cara mandinya sama dengan mandi wajib. Mandinya mandi sunat, tapi cara mandinya sama dengan mandi wajib. Artinya cara mandi sama dengan mandi wajib, ya diawali dengan berwuduk terlebih dahulu. Wuduk itu sunat mandi, tapi belum termasuk kategori rukun mandi. Ya, sunat mandi, dan wuduk itu tidak berfungsi untuk wuduk salat. Ya, itu khusus untuk wuduk mandi, sunat mandi namanya. Dan setelah kita sunat berwuduk, maka kita cuci kaki kita, cuci paha kita, cuci badan kita, baru kita berniat. Sengaja aku mandi sunat untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Sengaja aku mandi sunat untuk melaksanakan sholat Idul Adha lillahi ta'ala. Air sampai di ubun-ubun kita. Ya, rukunnya cuma dua, mandi itu cuma dua. Pertama adalah niat, yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh kita. Ya, pertama adalah niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Begitu mandi wajib dan begitu mandi sunat, yang membedakan adalah niatnya. Kemudian kita berangkat ke masjid dalam keadaan berpuasa. Ya, dulu khutbah ada saya sampaikan, ada dua perbedaan antara salat Idul Fitri dengan salat Idul Adha. Paling tidak ada dua, Pak. Yang pertama, salat Idul Fitri kita disunatkan makan terlebih dulu sebelum berangkat. Dimakan dulu, Pak. Tidak boleh kita menahan lagi. Oh ya, kun tergesa-gesa nanti saya. Yang penting makan walaupun sedikit. Ya. Kalau salat Idul Adha kita disunatkan berpuasa. Puasanya tidak panjang, ya tidak, paling 3-4 jam sampai selesai salat. Yang kedua, salat hari raya Idul Adha lebih disegerakan melaksanakannya dibandingkan dengan salat Idul Fitri di tempat yang bersangkutan. Bukan di tempat orang, di tempat kita salat. Jangan disamakan dengan orang. Kalau ada orang kemarin di daerah itu beda-beda, Pak. Kalau kita ini termasuk daerah cepat, paling cepat lah salat. Saya perhatikan paling cepat. Di tempat lain ada yang sampai jam 9 mulai salatnya. Ya, ada sampai jam 9. Kalau seandainya kemarin salat Idul Fitri kita memulai jam setengah 8 atau 7:15, maka seharusnya salat Idul Adha dimulai jam 7. Ya nah, jam 7:10 atau jam 7:05. Yang penting disegerakan dibandingkan dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah kita selesai sholat, Pak Ibu jamaah sekalian, dengan 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua, tanpa dihitung takbiratul ihram dan takbir isyarat. Jadi tidak termasuk, Pak, tidak termasuk takbiratul ihram dan takbir isyarat. Maka hitungannya jadi 8 kalau 7. Ya, maka hitungannya jadi 6 kalau karena tidak termasuk takbiratul ihram dan tidak termasuk takbir isyarat. Beda dengan salat jenazah. Salat jenazah itu 4 takbir termasuk takbiratul ihramnya. Termasuk takbiratul ihramnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, setelah itu khatib naik mimbar untuk melaksanakan khutbahnya. Nah, ini kebiasaan ini, Pak. Ada beberapa tempat saya perhatikan, tapi hampir mayoritas
aku kinai. Ini mohon maaf termasuk kali banyak nampak dengan aku ibu-ibu. Ini perlu disampaikan, Ibu. Setelah selesai salam ke kanan dan ke kiri, waktu khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia memulai khutbahnya, ibu-ibu itulah mulai sibuk membuka makenahnya. Enak, setelah selesai membuka makenah, ngadap puluh ke kanan dan ke kiri sambil salaman. Enak, ada puluh kalimatnya mampir ke rumah kudai. Padahal khatib masih naik masih khutbah. Maka oleh sebab itu kata Nabi, percuma kamu akap-akap datang, percuma kamu mandi sunnah, percuma kamu melakukan salat. Kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Termasuk dengan pelaksanaan salat Jumat, Pak. Kalau khatib naik mimbar, tidak boleh ngomong. Tidak boleh ngomong menegur orang saja, menegur orang sedang ngomong saja tidak boleh. Kalimat saja katakan tidak boleh. Bagaimana? Kalau kita tidak boleh ngomong, bagaimana Pak Ibu jamaah? Ya diam kita. Menahan diri lah, paling setengah jam lah ya. Khutbah Idul Adha itu kan cuma lebih kurang setengah jam. Aku katakanlah sampai 40 menit, kan tidak terlalu lama. Berapa nih lah waktu 40 menit menahan diri ya. Tapi kadang-kadang kalau nafsu itu Pak Ibu jamaah sekalian memang ada. Setelah itu Bapak berbukanya puasa setelah khatib selesai khutbah, bukan setelah salam ke kanan dan ke kiri. Dia berbukanya pada saat itu. Yang berikutnya ada ibadah sunat, ini yang barangkali yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu jamaah sekalian adalah setelah kita berbuka kemudian kita pulang ke rumah kita mengganti pakaian kita, ada ibadah sunat yang dilakukan yang kita kenal dengan pelaksanaan ibadah korban. Korban itu apa, Pak? Aku ini kurang sehat begini, Pak. Dia agak kering-kering aja kerongkong. Korban itu adalah menyembelih binatang ternak pada waktu tertentu, pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu korban. Dia menyembelih binatang ternak pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa maksudnya? Kalau kita berkorban, binatang ternak itu harus sesuai dengan ketentuannya. Apa, Pak Ibu jamaah sekalian? Binatang ternak yang boleh dikorbankan itu, yang pertama adalah onta. Onta itu boleh dikorbankan, tapi kita di Indonesia kan tidak ada, Pak. Yang kedua adalah kerbau. Kerbau itu disamakan dengan sapi. Di sapi dan kerbau boleh dikorbankan. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah kambing, dan yang kelima adalah domba. Domba dan kambing itu sejenis dia. Ya, domba dan kambing sejenis dia. Ya. Jadi artinya pertama adalah kambing, domba, sapi, kerbau dan onta. Kalau onta itu berserikatnya sebanyak 10 orang. Kalau sapi dan kerbau berserikatnya sebanyak 7 orang. Kalau kalau domba dan kambing maka sebanyak 1 orang. Tapi ada yang mengatakan, ada zaman Nabi itu yang berkorban 1 kambing untuk 1 keluarga. Boleh enggak itu? Kalau jawabannya boleh. Boleh itu dilakukan, tapi utang terbayar lunas nidau. Ya. Kalau sekedar berkorban model itu sesuai dengan ketentuannya, ya tetap boleh, tapi dia kategorinya sedekah. Ya. Maka oleh sebab itu, kalau kita tidak berkorban sapi, kalau tidak berkumpulan sebanyak 7 orang. Kalau kita beli domba atau kambing, maka kita cukup satu orang saja. Kemudian waktu penyembelihannya. Waktu penyembelihannya adalah pada tanggal 10, pada tanggal 11, pada tanggal 12, pada tanggal 13, pada orang yang bersangkutan. Ya, Pak. Ngerti ya? Pada tanggal 10, pada tanggal 11, pada tanggal 12, pada tanggal 13, pada orang yang bersangkutan. Saya kebetulan, misalnya lebaran haji tanggal 28 Zulhijjah.
Sementara saudara saya lebaran hajinya tanggal 29. Saya ikut berkorban di tempat itu, di tempat ini. Maka saya yang 29 bisa berkorban. Tapi bagi kawan saya yang sholatnya tanggal 29, dia belum bisa berkorban karena belum masuk bagi dia. Belum masuk bagi dia tanggal 10 Zulhijjah. Perbedaan itu tidak bisa dipungkiri, Pak. Jadi kita tidak boleh memperluas perbedaan sampai kapanpun, mulai dari Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman pun. Ya dah, ada saja perbedaannya. Setelah Nabi meninggal, lah mulai ada perbedaan. Mulai setelah Nabi meninggal, ada saja perbedaannya. Karena kadang-kadang sudut pandangnya yang berbeda. Maka oleh sebab itu, kepada kita sekalian, sebaiknya bagaimana? Pertama, jalannya adalah dipisahkan. Yang tanggal 28 korban berapa orang? Misalnya 14 orang, ada 7 orang yang tanggal 28. Ada 7 orang yang tanggal 29. Maka sebaiknya boleh dikorbankan tanggal 28, nanti tanggal 29 korban lagi. Tapi yang lebih bagus adalah mundur yang tanggal 28 ini, maka berkorban tanggal 29. Kenapa? Bagi orang yang lebaran kemarin tanggal 11, tanggal 11 Zulhijjah bagi dia berarti masih dalam kategori waktunya. Tapi bagi orang yang tanggal 10 pasnya masuk waktunya karena dia telah melaksanakan sholat. Ibu, jadi oleh sebab itu tergantung dengan kebijakan kita. Pengurus, ibu jamaah sekalian, jangan saling ngotot. Ya lah, kalau kita saling ngotot nanti akan terjadi perpecahan, kesalahpahaman dan tidak. Yang penting bijak-bijak kita. Yang jelas memang dia tidak bisa. Dia tidak bisa berkorban tanggal 28 karena dia belum lebaran. Tidak bisa itu, jangan dipaksakan. Ya dah, kalau kita tidak berkorban tanggal 28 yang sholatnya tanggal 28 ya silakan. Tapi yang berkorban tanggal 29 silakan dipotong tanggal 29. Ya Pak. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, setelah pemotongan Bapak Ibu jamaah sekalian, maka kita membagi daging. Maka daging itu dibagi kepada 3 kelompok. Sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk dihadiahkan, sepertiga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Ya dah, dikembalikan pada korban berarti kepada yang punya berkorban sepertiga. Tapi sebaik-baiknya adalah jangan banyaknya untuk yang kembali itu, Bu. Ya dah, sebaik-baiknya lebih banyak kepada fakir miskin. Kemudian sepertiga untuk yang dihadiahkan itu artinya adalah hadiahkan kepada pekerja, hadiah namanya, hadiah kepada pekerja, hadiah kepada tetangga. Inilah kayu nih Pak, makan daging tiap hari. Kita bersebelahan masjid dengan dia. Ya enggak, bolehkah dia menerima daging korban? Boleh. Itu bahagian dari hadiahnya. Bahagian dari hadiahnya Pak Ibu. Tetapi ada orang mengatakan kalau itu dikasihkan untuk dagingnya kepada pekerja berarti itu upah. Kalau dibuatkan kelompok khusus, nah ini khusus, ini panitia ini khusus, yang ini hadiah, ya dah, ini hadiah dengan orang yang apa namanya tuh, hadiah dengan fakir miskin sama. Tapi untuk yang dikasihkan kepada pengurus, kepada yang mengelola korban, maka beda, itu tidak boleh. Kalau nyolah berbeda, maka itu dianggap upah, dan upah tidak boleh. Tidak boleh upah, Pak. Maka jalan keluarnya memang harus ada dana operasionalnya. Harus ada dana operasionalnya. Maka yang berkorban itu harus siap gitu. Kalau itu sekedar hadiah, jadi hadiahnya tumpuannya sama. Tidak boleh beda, tidak boleh milih. Ya dah, ini si A, ini untuk kerja, aku nih kerja, aku yang ini, tidak boleh Pak. Ya dah, kalau itu dikatakan hadiah. Tapi kalau lah diumpulkan berbeda khusus, maka itu disebut dengan upah. Dan upah tidak boleh. Ya, upah tidak boleh. Kemudian yang Bapak Ibu jamaah sekalian, mungkin ada yang tidak nanya nanti, hikmah dari sebuah korban itu Bapak Ibu jamaah sekalian adalah, pertama adalah ini perintah Allah. Kalimat yang nyata diberikan, disampaikan oleh Allah kepada kita, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Kata Allah, aku inilah memberikan nikmat yang banyak kepadamu. Lah banyak kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita tanam Allah tumbuhkan, kita pupuk Allah besarkan.
Kita pelihara, Allah datangkan. Allah dekatkan yang jauh, Allah ringankan yang berat. Allah berikan kita jodoh, Allah berikan kita pasangan, Allah berikan kita anak, diberikan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Ya, semuanya itu adalah nikmat yang luar biasa yang memang tidak akan pernah sanggup itu untuk menjumlahkan dan menghitungnya. Maka kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka oleh sebab itu, fasalli li rabbika wanhar. Tafsirannya fasalli itu adalah salat Idul Adha, Pak. Di situ tuh kalimatnya di dalam surat itu adalah tafsirannya adalah fasalli, maka salatlah, artinya salat hari raya Idul Adha. Wanhar, dan setelah salat maka berkorbanlah. Jadi ini adalah merupakan perintah Allah. Kalau perintah Allah maka kita harus patuh. Maka kita harus taat. Sami'na wa ta'na, aku dengar dan kami patuhi. Kalau Allah melakukannya, maka oleh sebab itu ketika kita sudah punya kesanggupan, awak sanggup berkorban nih, tapi awak tidak mau melakukannya karena hitung-hitungan. Ya dah, berapa puluh itu 2.500.000 misalnya. Ya dah, berapa puluh itu sekian, berapa puluh sekian, habis tanciaku misalnya, Pak. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi model itu. Siapa yang sudah sanggup dia berkorban tapi dia tidak mau melakukannya karena perhitungannya, fala yaqrabanna musallana, jangan pernah dekat-dekat tempat salatku, tempat sujudku. Ini merupakan ancaman. Artinya apa? Sujud itu lebih utama, Pak. Sujud itu, salat itu lebih utama daripada korban. Kamu lihat, sujud itu lebih utama pada korban. Kata Rasul, jangan dekat-dekat tempat sujudku. Jadi percuma aja. Makanya oleh sebab itu, Pak Ibu jamaah sekalian, ini merupakan, dan sunatnya berkorban itu melekat kepada kita tiap tahun. Jadi tidak ada batasannya. Asal kita punya kemampuan, asal punya lapangnya rezeki, asal punya rezeki, peluang rezeki, maka sunatnya akan melekat dengan kita. Sunatnya tetap melekat dengan kita. Ya dah. Oh ya aku ni Pak dah 3 kali, aku ni lah 5 kali, aku lah 6 kali, aku lah 7 kali, aku lah 8 kali. Tak berapa kali pun akan tetap melekat sunatnya dengan kita. Ya dah. Karena dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan, Pak Ibu jamaah sekalian, waktunya fasalli li rabbika wanharnya dan berkorbanlah. Tidak dijelaskan berapa kalinya di situ, Pak Ibu jamaah sekalian. Maka oleh sebab itu berlakulah, melekatlah sunatnya kepada kita selama kita punya kemampuan. Tapi kalau kita tidak mampu ya tidak apa-apa. Ya nah, tidak jadi masalah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, bahwa ibadah korban itu adalah ibadah sunat. Tapi nilainya luar biasa. Setiap lembar bulu binatang itu diberikan oleh Allah kebaikan. Al-udhiyatu lisahibiha likulli sa'ratin hasanah. Setiap orang yang berkorban itu diberikan nilai kebaikan kepada dia. Ya, berapa? Setiap lembar bulu binatang itu diberikan satu kebaikan. Di setiap lembar binatang itu diberikan satu kebaikan. Jadi oleh sebab itu luarnya itu luar biasa banyaknya itu ya. Kalau kambing saja kita potong, berapa itu Pak Ibu jamaah sekalian? Tidak sanggup kita itu. Ya dah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir ingin saya sampaikan kepada kita adalah bahwa ibadah korban itu adalah merupakan ibadah sosial. Ibadah itu bukan hanya menyangkut dengan Allah, bukan hanya hablum minallah, tapi juga hablum minannas. Orang yang hablum minallahnya sempurna, tapi hablum minannasnya tidak peduli, acuh, maka percuma. Coba kita perhatikan, Pak. Apa? Bapak puasa di bulan Ramadan. Puasa menahan diri dari lapar dan haus lebih kurang 14 jam tiap hari, sebanyak 29 atau 30 hari. Kemudian malam-malam berangkat ke masjid untuk menunaikan salat tarawih. Dia diawali dengan salat isya berjamaah. Kemudian ditambah lagi dengan ibadah membaca Al-Quran. Bahkan ada yang sampai 3 kali, 4 kali, ya dah khatamnya. Ya dah, kamu lihat itu ya. Kemudian ditambah dengan salat sunat yang lainnya. Tapi kata Nabi, kalau tidak ditutup dengan ibadah sosial kemasyarakatan, maka nilai puasanya itu mu'allaqu bainas samawati wal ardh.
akan digantungkan oleh Allah antara bumi dan langit. La yarfa, dan tidak akan diangkatkan illa bi zakatil fitri, kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Jadi artinya Pak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, ya dah, bahwa pada saat melaksanakan ibadah mengeluarkan zakat fitrah dan berkorban itu adalah bahagian dari ibadah sosial kemasyarakatan. Peduli dengan orang lain, peduli dengan lingkungan kita, ya, menumbuhkan rasa empati kepada orang lain. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada kita, Bapak Ibu jamaah sekalian. Bagi kita yang mau melakukannya sebenarnya gampang, Bu. Dan kami sudah pernah mencobanya, Pak Ibu jamaah sekalian. Bagaimana caranya? Jangan memaksakan diri untuk mengeluarkan kanci 2.500.000. Berpikir kita nak mengeluarkan dia. Lalu bagaimana? Kalau ibu punya keinginan setelah salat Idul Adha nanti, mulailah setiap hari masukkan ke dalam tabungan Rp10.000. Tiap hari itu tidak terasa. Ya dah, setiap sisa-sisa uang tu 10.000 masukkan. Saya coba mana itu, Pak. Setiap hari masukkan 10.000. Ya, masukkan 10. 2 bulan, 3 bulan berikutnya serahkan ke pengurus. Jadi kita jangan kita pikirkan, yang penting 10.000 masukkan, 10.000 masukkan, 10.000 masukkan. Kalau 10.000 saja, Pak Ibu jamaah sekalian, yang saya hormati 10.000 saja. Kalau 26 hari saja, tidak termasuk hari Minggu, berarti 2 juta, berapa itu? 260.000. 260.000 10 bulan dah 2.600.000. Jadi insya Allah mudah untuk melakukannya. Tapi kalau nantilah, kalaulah hampir kalau ada betul rezeki yang berlebih mungkin mudah. Tapi bagi kita punya keinginan tapi agak kurang-kurang dikit, maka cara jalannya model itulah. 10.000 sehari itu tidak sulit, Bu. Ya dah, barangkali ini yang perlu saya sampaikan, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati. Kalau memang ada yang perlu disampaikan, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah puasa sunat tanggal 9 Zulhijjah. Puasa apa? Ya. Jadi kita pedoman bagaimana? Ini sedangkan Arafah di Arab Saudi itu tanggal 27. Jadi lebaran yang misalnya tanggal 28. Kalau kita berdasarkan pemerintah tanggal 29. Jadi kita puasa apa tanggal 28. Dan di Arab Saudi tanggal 28 itu sudah harganya. Jadi bingungan. Jadi yang mana yang patokan kita? Apa kita mengikuti mereka di sana atau mengikuti berikan saja ini? Yang pertama yang perlu saya sampaikan dulu, kalau fikih itu berbicara masalah perbedaan. Itu yang dulu ya, yang perlu digarisbawahi dulu. Fikih itu adalah berbicara masalah perbedaan. Karena setiap sudut pandangnya berbeda. Kalau saya tanyakan misalnya tisu ini dari sebelah sini, maka jawabannya akan berbeda dengan tisu yang sebelah sini. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, lakukanlah sesuai dengan keyakinan kita. Itu yang kedua. Sekarang saya ingin sampaikan, beda antara Arab Saudi dengan kita itu lebih kurang 4 jam, Pak. Lebih kurang 4 jam. Perselisihan yang 4 jam itulah yang bisa membuat perbedaan. Di Arab Saudi sudah masuk 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah. Tapi di Indonesia karena 4 jam lagi menunggu, lu masuk bagi dia. Itu yang membuat perbedaannya. Di Indonesia itu belum masuk. Di Arab Saudi lah masuk karena duluan waktunya 4 jam. Iya, kan itu ya. Jadi perbedaan kita dengan Arab Saudi itu beda. Perbedaan 4 jam itu kan apakah sekarang kan jam 6? Ya. Jam 6 pagi. Mereka kan masih jam 2 malam. Iya. Itu dulu kita Indonesia. Iya, karena duluan kita tuh lah kata-kata. Kita tadi itu kan belum masuk. Kita kan duluan ini. Bukan. Kita tuh belum masuk. Yang hari ini belum masuk dengan kita. Kita dia menunggu. Pas ini kan model putaran matahari kan model ini. Ya nah, ini di Indonesia ini. Kan model itu dah kira-kira ya. Ini di Indonesia. Di Indonesia ini lu masuk ini. Pas sampai di Arab Saudi lah naik dia deh. Nampaklah hilal di situ.
maka lah masuk bagi dia. Kita yang belum masuk, Pak. Maka oleh sebab itu kita menunggu. Kalau Anda Indonesia Timur duluan matahari terbit. Apa? Terbit matahari dari timur. Kita duluan Indonesia. Iyo, kita kan duluan di Indonesia. Paham ya? Kenapa kita terlambat? Coba dengarkan ya. Kenapa kita terlambat? Dengar ya. Lah, karena kan kita terbit matahari duluan. Pada saat matahari terbit, ya, pada saat matahari terbit Indonesia, waktu hilal tuh belum nampak, Pak. Paham ya? Waktu hilal tuh belum nampak. Pas nanti terbitnya di Arab Saudi, nampaklah hilal dengan dia. Maka kita menunggu. Kalau kita kemudian tambah jauh gitu, Pak. Kamu dulu. Di kita menunggu. Karena waktu terbit matahari di Indonesia yang duluan tadi, hilal itu belum nampak. Itu belum nampak. Iya dah, kamu dulu belum nampak di Indonesia. Ketika diolah makin naik nanti, maka terbitlah di Mekah. Kamu dulu nah. Iya dah, terbitlah di Mekah. Nah di Mekah nampak di dia lu belum. Itu yang membuat dia perbedaan, perselisihan tadi. Itu makanya, paham ya? Maksud dan dia. Kan kita kan menunggu dah. Kalau kita terlambat, berarti kita yang duluan dari dia. Kalau terbit matahari memang di kita yang duluan. Kan kita yang duluan terbit matahari. Pada saat terbit itu hilal nampak dengan kita. Tapi bagi orang itu ketika mataharinya terbit, maka hilallah nampak. Perbedaan 4 jam itu lama, Pak. Lama itu perbedaannya. Maka oleh sebab itu menurut saya, kita tidak usah terjadi perbedaan, itulah pasti dah, jelas ya, itulah pasti. Yang sekarang kalau kita meyakini bahwa memang tanggal 9 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 27, maka puasalah tanggal 27. Bagi yang meyakini bahwa 9 Zulhijjah itu berada pada tanggal 28 Zulhijjah, maka dia berpuasa. Iya dah. Jadi renggang waktunya nanti Pak Ibu jamaah sekalian perbedaannya itu lebih kurang 8 jaman. Di situ waktu senggangnya yang membedakannya tadi. Ya. Jadi kira-kira itu ya. Yang penting puasalah sesuai dengan kemauan saja. Dan itu tidak akan selesai dengan kita, yang jelas lah ya. Ya. Terus yang masalah korban seperti itu ya. Ada yang berkorban hari ini yang hari tanggal 27, tanggal 28. Ada, yang tanggal 29 ada juga kurasa ya. Setiap masjid itu pasti ada perbedaan, Pak. Ya nah. Walaupun masih dikategorikan masjid khusus, tapi masih ada perbedaan. Karena masyarakat ini kan banyak ragamnya. Beda-beda, Pak. Ya dah. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insyaallah ada manfaatnya. Saya tidak menyulitkan kita, tapi kita berusaha dengan semaksimal mungkin beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Ibadah itu adalah tugas kita yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang tulus dan ikhlas, yang pada akhirnya nanti Allah yang akan menentukan hasilnya. Jadi menentukan hasil akhirnya adalah Allah. Yang penting ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ada landasannya. Semuanya itu ada dalilnya. Ya nah. Kita tidak bisa bertahan dengan bertahan dengan pikiran kita, bertahan dengan prinsip kita, karena memang di setiap orang itu pasti punya dasar dan dalil. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.